Om Swastiastu. Saya, perwakilan dari kelompok 2 kelas 12 4, mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Blabatu, sebuah sekolah dengan semangat persatuan kebinekaan. Di sini, siswa, guru, dan pegawai saling menghormati kebinekaan. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Krisna dari perwakil 12 4 dan teman saya. Iya. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak Ya, terkait tentang perbedaan. Sebelumnya, bisa perkenalkan diri Bapak. baik, terima kasih atas percayaan anak-anak terkait tentang nanti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak tentang apa itu tentang kebinekaan ya. Iya, Pak. Tentang perbedaan. Nah, nama Pak adalah Ibu Wisnu, sebagai guru pendidikan Pancasila di sekolah ini. Pak ngajar di kelas 12. Nanti silakan kalau pertanyaan ini, mudah-mudahan apa yang Pak nanti ditanyakan itu bisa Pak jawab dengan maksimal gitu ya. Silakan. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana sekolah mengajarkan siswa untuk menghormati perbedaan? Ya, bagaimana Sekolah mengajarkan peran sekolah itu ya di sekolah kita ini ya, itu maksudnya peran sekolah kita ini dalam mengajarkan atau menanamkan toleransi, menghormati perbedaan. Oke, makasih ya. Jadi anak-anak, jadi pertanyaan cukup bagus ini ya. Dari sekian kelompok-kelompok yang lain sudah sempat mewawancarai Pak, tapi baru ini pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara penanaman ya menghormati keberagaman tersebut di lingkungan sekolah ini supaya bisa memberikan vibrasi positif dalam kita belajar di sekolah demikian ya. Nah, penanamannya ini itu dilakukan oleh terutama dari para guru-guru, ya, dari para guru-guru untuk menanamkan kesadaran kepada seluruh anak didik, karena kita memang semua punya latar belakang penuh dengan keberagaman. Misalnya satu, ada keberagaman dari segi prestasi belajar atau kompetensi atau kemampuan belajar. Beragam juga semangat belajar. Beragam juga dari segi kedisiplinannya. Beragam juga dari segi status orang tua, ekonomi orang tua. Beragam juga dari segi agama. Beragam juga dari segi latar belakang tempat tinggal, gitu ya. Selanjutnya beragam dari segi adat, budaya dan sebagainya. Tetapi kalau kita udah menyadari semua keberagaman tersebut ada di lingkungan sekolah ini, bagaimana kita cara menanamkan supaya keberagaman tersebut memperkuat rasa persatuan ya dalam kita lakukan di sekolah ini, supaya kita semakin semangat belajar dan juga memberikan inspirasi kita sebagai siswa, sebagai insan-insan di sekolah kita ini tambah semangat belajarnya dan bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman yang memiliki keberagaman tersebut. Jadi penanam itu pertama adalah oleh guru. Ya, itu pertama dulu ya. Guru adalah sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter anak di sekolah. Itu ya. Misalnya kalau Anda contohnya ya Pak datang terlambat, apakah dibiarkan begitu saja? Pasti ada penanganannya. Ya, diberikan sanksi-sanksi atau teguran dan sebagainya. Apa terlambatnya bagaimana, atau misalnya sengaja, atau misalnya karena faktor memang ada pas halangan, misalnya pas ban motor kempes atau apa sebagainya, itu pasti dimaklumi. Nah, ditanamkan supaya Anda tidak sering terlambat. Apa yang terbaik? Misalnya bangun agak lebih pagi, itu namanya yang masuk pagi. Itu kan penanamannya, cara penanamannya. Tapi kalau udah tahu jarak tempuh, misalnya kita sudah sering terlambat, kita masih bangunnya kesiangan, pasti terlambat. Maka muncullah predikat kita menjadi anak yang malas gitu jadinya. Itu ya, cara penanamnya gimana? Misalnya ini dibina, Anda diperhatikan, itu jadi. Begitu juga di kelas pada saat belajar. Bagaimana penanaman terhadap anak didik? Jika di kelas Anda itu ada orang yang misalnya berbeda keyakinan, berbeda agama atau berbeda ras misalnya, apa yang harus Anda lakukan sebagai siswa di kelas itu supaya muncul keharmonis di kelas? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita saling menghormati. Ini penanaman anak-anak, sadarkan. Perlakukan teman itu dengan sewajarnya. Hormati apa yang jadi keberagaman itu. Misalnya ada yang non-Hindu misalnya di kelas ya, kita misalnya melakukan kalau yang Hindu sedang Krisandeo misalnya, yang non-Hindu gimana? Menyesuaikan. Begitu juga sebaliknya, teman yang non-Hindu sedang melakukan kegiatan ibadah ya, yang Hindu apa yang lalu kita hormati, kita jaga keberagaman itu. Ya, ada kenyamanan. Dan sebaliknya, berarti kita
Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada tantangan dalam menjaga kebinekaan di sekolah? Oh, bagus sekali. Jika iya, bagaimana cara mengatasi? Ya, bagus sekali. Ada tantangannya, sudah pasti ada tantangan. Nah, bagaimana caranya? Ya, cara tantangannya menghadap tantangan itu kita tanamkan kesadaran, stabilkan ego kita. Ya, kalau setiap siswa, setiap insan itu bisa menjaga stabilitas egonya, ya pasti tidak akan terjadi hal yang buruk anak-anak. Coba sekarang kita biarkan ego itu berkembang menjadi egois. Setiap manusia punya ego nggak? Punya ego ya. Kalau stabil ego kita, artinya tidak akan, berarti kita sadar, oh itu bukan hak saya tidak mau langgar. Itu adalah teman saya, itu adalah saudara saya, harus kita hormati. Itu kan stabil egonya. Tetapi kalau balik sekarang, ego itu berubah menjadi egois. Oh, agama kamu jelek, budaya kamu jelek, budaya saya paling bagus, agama saya paling... Apa terjadi konflik? Artinya ego sudah ada stabil menjadi egois, cuma muncullah pertentangan saya kira seperti itu. Jadi kalau itu tidak bisa kita jaga, saya yakin akan terjadi tidak nyaman kita di kelas, akan tidak nyaman jadi. Ya, di sekolah misalnya nggak nyaman, jadi bisa kita kena gara-gara perbedaan kita muncul permusuhan, pertentangan. Memang kalau kita cermati, penuhnya keberagaman peluang untuk muncul konflik. Betul kira-kira seperti itu? Betul ya? Kenapa? Jika manusia itu tetap bisa menjaga stabilitas ego, saya kira konflik bisa dihindari. Tapi kalau egonya itu tidak stabil, ingin menang sendiri, saya kira konflik pasti akan. Janganlah banyak orang, 2 orang aja. Ya, kalau 2 orang ini berteman, misalnya egonya salah satu muncul, akan putus teman, akan terjadi nyambung. Kenapa? Oh, teman saya mau menang sendiri. Oh, gitu, jadi berarti kita tidak bisa menjaga tantangan. Ya, dari pergaulan sehari-hari anak-anak kira-kira di kelas pasti punya banyak teman kok. Mana akan bisa membedakan? Oh, teman saya itu egois. Setiap aja misalnya diskusi dia ingin ingin mencari perjalanan sendiri, ingin dapat nilai lebih. Cerita bangsa. Dan kan tidak memperhatikan penting kelompok. Itu udah mulai kan? Ini tantangan. Untuk stabil gitu gimana caranya? Ini melalui kampus. Gitu jadinya. Makanya guru di kelas, sama guru pendiri Pancasila kan mereka, anak-anak jaga kebersamaan kita. Karena kebersamaan ini muncul rasa kekeluargaan. Berarti udah bisa kita menghormati keberagaman yang ada dalam kehidupan kita. Dimanapun, jangan kan di sekolah, di masyarakat juga, di keluarga juga. Di keluarga juga kan penuh dengan keberagaman anak, betul nggak dia? Coba kalau di keluarga salah satu ada yang egois, apa terjadi? Anak punya 2 orang tua misalnya. Salah satu orang tuanya egois, apa terjadi? Konflik itu terjadi di rumah. Coba stabil egonya. Orang tua anak-anak hormat pada orang tuanya, melakukan tugas-tugas sebagai anggota keluarga, apa terjadi? Kenyamanan kita ada di rumah itu anak-anak. Ya, makanya pentingnya sebagai tantangan kita adalah menjaga stabilitas ego yang akan menjadi sebuah ya, setiap orang tapi harus tanggung jawab kita. Tugas berat kita adalah menjaga stabilitas ego tersebut agar tidak berkembang menjadi egoisme. Apa itu jadinya? Kalau udah egois muncul konflik, kalau bisa menjaga stabilitas ego akan muncul kedamaian. Seperti itu. Ya, itu tantangan seperti itu saya kira. Juga, apa pesan Bapak kepada siswa untuk menjunjung nilai kebinekaan? Ya, kesan Pak untuk anak-anak didik yang di sekolah ini ya, anak-anak semuanya, siapapun baik dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, silakan selalu jaga kebersamaan tersebut. Karena kebersamaan itu adalah memperkuat rasa persatuan. Jadi seperti itu ya. Kalau Anda sudah menghargai perbedaan tersebut, akan muncul kebersamaan. Kalau muncul kebersamaan, akan kuat persatuan kita. Kalau persatuan kita kuat, akan kita bangga menjadi insan-insan yang ada di sekolah ini. Itu jadinya. Ya, jadi kan kemana aja anak kan akan nyaman, anak tidak akan ada tantang-tantang yang itu. Karena kita udah bisa menjaga kebersamaan tersebut. Anak akan punya banyak teman, anak akan tambah semangat belajar, prestasi anak semakin bagus, anak akan bisa dapat banyak informasi tentang masa depan anak, tentang pendidikan anak ke depan, karena anak punya banyak teman. Coba balik sekarang banyak punya musuh, apa terjadi? Susah, Pak. Ya susah, kita dapat informasi kan susah. Anak kemana kita akan tegas? Kenapa pasti akan marah-marah? Karena udah ada stabil ego kita, karena kita dihadapkan dengan suasana yang tidak nyaman. Ya, sama seperti misalnya sekolah tidak nyaman, bisa masuk pagi-pagi jam 7 masuk, bisa jam 7 pas baru datang, karena saya udah senang ada yang. Coba sekarang balik Anda merasa senang betah dari sekolah gimana?
jam 6.30 Anda udah siap ada di sekolah kok. Kena semangat belajarnya tinggi, kena terpengaruh oleh lingkungan teman-teman Anda yang saling menghormati, saling menjaga bersama. Makanya pesan Pak untuk Anda, dimanapun Anda berada, jagalah sikap sopan santun, kebersamaan tersebut untuk menciptakan semangat persatuan. Pak kira seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Wawasan yang Bapak berikan sangat berharga. Ya, Semoga sukses mudah-mudahan ya. selalu. Ya, makasih juga ya sama-sama ya. Jika ada ada dan sedikit ya ini ya. Iya, Pak. Ya, ayo. Terima kasih, Pak. Oke, ayo. SMA Negeri 1 Babatuk adalah salah satu dari potret kecil bangsa Indonesia. Kebinekaan adalah kekuatan kami untuk terus maju bersama. Kami berbeda-beda tapi tetap satu juga. Om Santi 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 Om.